Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan baik di Bandar Lampung dan Bekasi? Kalau terdengar baik, jempolnya boleh diinikan. Bandar Lampung, jelas ya? Bekasi juga jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ayah bunda terbaik, para alumnus Ramadan 1445 Hijriah, para perindu jannah, sahabat-sahabat tercinta yang mudah-mudahan istiqomah hingga diwafatkan husnul khatimah. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita telah masuk pada bulan Zulqa'dah, bulan persiapan ibadah haji, dan kita telah melalui bulan Syawal. Disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian melanjutkan dengan puasa 6 di bulan Syawal, insyaallah seakan-akan mendapatkan keutamaan puasa Ramadan terus-menerus selama 1 tahun. Mudah-mudahan ayah bunda sudah pada lulus semua ya. Tawaduk semuanya seperti ini. InsyaAllah mudah-mudahan di tengah ketawaduannya saya doakan amal puasa 6 harinya menjadi satu bukti bahwa selepas Ramadan kita tidak berkurang semangatnya, tapi justru semakin terbaik. Kalau kemarin kita istiqomah, maka bulan Syawal lebih istiqomah. Kalau sebelumnya kita sudah bertakwa, maka la'allakum tattaqun bermakna semakin bertakwa. Dan kalau kemarin kita sudah berpredikat ayah dan bunda, maka bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah ini kita tetap berpredikat sebagai ayah dan bunda, tapi yang terbaik. Disebutkan oleh para ulama bahwa ciri dari para alumnus Ramadan, dia dimudahkan untuk menjadi terbaik dari apa yang dia sudah baik. Min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan perbuatan baik, maka dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Maka kerja-kerja kita di dunia ini adalah kerja-kerja yang harus terbaik, karena kita ingin menjadi sosok yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas, manusia-manusia yang terbaik. Itu semua karena kita ingin berada pada surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Allah akan wariskan surga Firdaus itu kepada orang-orang yang terbaik. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita kekal di surga yang terbaik itu.
Maka ayah bunda, kerja-kerja terbaik itu kerja-kerja yang luar biasa. Ya, kerja-kerja yang luar biasa. Kerja luar biasa itu artinya kerja di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan itu artinya tidak umum. Contoh, pagi ini ayah bunda hadir. Mudah-mudahan yang hadir 100%. Ya, karena yang tidak hadir 100% berarti harus mengulang lagi, offline lagi. Berarti kita harus ketemu lagi. Tak ada sekolah yang berhasil menghadirkan 90% lebih daripada orang tuanya, kecuali di antaranya adalah gerakan kita. Ini semua karena kita semua sadar bahwa konsolidasi iman, adab, ilmu dan amal kita itu tak cukup dilakukan pada saat bagi rapot saja. Setiap pekan kita usahakan semaksimal mungkin dimudahkan Allah untuk bertemu. Bahkan sebagian daripada ayah bunda yang saya ketahui bukan hanya setiap bulan, bahkan setiap pekan duduk bermajelis halaqah, majelis zikir untuk mengkaji dan menguatkan di jalan Allah. Makanya ayah bunda yang belum memiliki agenda pekanan mengaji dan ingin mengaji, boleh juga silakan bergabung di Adab Insan Mulia. Nanti kita akan fasilitasi sehingga setiap pekan kita betul-betul punya agenda yang bermanfaat untuk diri dan umat kita. Dan sebulan sekali itu kita konsolidasi untuk terus melakukan evaluasi. PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Karena gerakan kita pun inginnya jadi gerakan yang terbaik. Kalau sekolah kita biasa-biasa saja, kenapa kita harus buat sekolah? Toh sudah banyak sekolah yang secara umum baik. Tapi karena kita ingin yang terbaik, itulah asal muasal kenapa kita buat sekolah. Dan kenapa muridnya tidak banyak-banyak. Bahkan kalau yang daftar banyak pun, kita hanya akan batasi pada 2 kelas saja insya Allah. Karena mengelola murid yang banyak juga belum tentu terbaik. Ya, di Bandar Lampung atau di Riau kalau tidak salah, ada seorang tua menyekolahkan, memondokkan anaknya di Jawa. Yang dia cari adalah mana ustadz pondok yang muridnya paling sedikit. Karena kalau muridnya paling sedikit, lebih diperhatikan. Kalau muridnya sangat banyak, tentu ada tujuan besar yang lain, gitu ya. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi secara umum kalau sedikit, insya Allah lebih terperhatikan. Maka di sekolah adab ini kita belum sampai pada piala-piala yang berjejer, apalagi piala dunia gitu ya. Kita baru mampu untuk fokus berjibaku pada perubahan-perubahan baik dari murid-murid kita semuanya. Murid-murid ayah bunda dan murid-murid kami di sekolah adab, murid kita semuanya. Maka kerja orang terbaik itu harus bisa diukur. Maka kita ini punya 9 standar ya. Standar menyelenggarakan pendidikan. Kadang-kadang ada orang semangat berjuang, tapi standarnya tidak ada. Yang penting saya ingin negakin peradaban, Ustaz. Tapi generasi yang beradabnya itu profilnya bagaimana? Terus bagaimana mencapainya? Nah, kita menggunakan 9 standar yang semuanya terdigitalisasikan. Dimulai dari standar pandangan hidup, kemudian ada standar pendidik, tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, sampai standar kompetensi lulusan. Semua kita desain. Kita desain terlebih dahulu, kita mulai, kita amalkan, kita minta nasihat melalui berbagai forum dari kebersamaan kita dengan para pendidik-pendidik yang sudah lebih dulu ada. Ya. Termasuk juga kemudian ya
belajar dari banyak pihak ya. Misalkan kita di Yayasan Adab Insan Mulia mendampingi banyak institusi di beberapa wilayah ya, ini kami share ya. Ya, kami mendampingi banyak sekolah. Nah, sekolah-sekolah ini masing-masing kita dampingi, kita dapat pelajaran. Plus minusnya kita punya, standarnya kita bantu, sehingga kita tidak maju sendiri, tapi maju bersama-sama. Termasuk di Malaysia, ya terakhir kita di Malaysia sudah punya jaringan di beberapa sekolah, khususnya berawal dari Terengganu, yang juga ingin agar standar-standar ini tercopy paste di banyak tempat. Dan kita juga sedang menginisiasi lahirnya sekolah adab ini kembali di Riau dan Medan ya. Dan paralel ada kebutuhan juga di mana kita harus membuat sekolah adab tingkat SMP. Nah, di semuanya berawal dari desain, bukan berawal dari gedung. Gedungnya belum ada, lokasinya belum ada. Kita dulu bangun sekolah adab ini kan nggak ada gedungnya dulu kan, numpang saja. Tapi alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting kita jalan saja. Mudah-mudahan nanti dapat jalan-jalan keluar. Saya tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi tetap kurikulum yang kita bangun harus menjadi kurikulum terbaik, karena kurikulum ini harus di copy paste di banyak tempat. Nah, karena itu termasuk kenapa materi hari ini kita angkat, supaya ada hal yang baik yang juga bisa dicontoh bagi Indonesia, yang insya Allah itu bisa kita contohkan, kita teladankan kepada mereka, gitu ya. Yaitu terkait dengan istiqomah, no gadget for our kids, ya. Istiqomah, no gadget for our kids. Ini linknya semua sudah dapat ya. Bahkan kayaknya tadi ujian juga lupa dinonaktifkan, jadi kayaknya pada nengok slide ya. Enggak ya. Jadi judulnya istiqomah, no gadget for our kids. Kita ini punya anak ya kecil terus besar dan terus menua, tak bisa balik lagi kecil. Jadi kita tak bisa trial and error. Kita melakukan sebuah gerakan, termasuk mendidik anak kita, tetap harus punya dasar-dasar ilmiahnya. Semua perbincangan kita, kurikulum kita harus ada dasar berfikirnya. Bukan sekedar apa yang kita anggap baik, tapi memang sesuatu yang menurut banyak pihak layak, gitu ya. Pertama, Sekolah Adab.id hadir dengan motivasi menjadi sekolah dengan ekosistem pendidikan terbaik bagi anak, amanah dan titipan dari Allah. Anak itu kan amanah dan titipan dari Allah. Nah, tapi menjadi terbaik itu kadang-kadang kita seperti merasa sendirian. Kenapa? Karena kita membuat arus. Kalau kita ngikut arus, silakan lihat kiri kanan kita, pasti banyak yang bersama kita. Itu kalau ngikut arus. Tapi begitu kita buat arus, apalagi lawan arus, coba tengok kiri kanan kita, tak ada yang bersama kita. Tapi memang itulah substansi doa, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Karena pemimpin itu leader, trendsetter. Dia berpikirnya out of the box, beyond the extra mile, above average. Nanti kalau memang cocok berhasil, orang lain akan mengikuti, gitu. Tapi pemimpin yang besar pun yang saya pelajari, dia tidak bergerak sendiri atau membesarkan diri. Tapi besarnya itu adalah karena dia membesarkan orang lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau sering kita share
berita-berita tentang kunjungan studi banding atau kita yang mengunjungi mereka, itu diantara salah satu perwujudan bahwa apa yang kita buat silahkan di copy paste oleh banyak sekolah. Kesuksesan kita bukan pada sekolah ini tambah besar, tapi bahwa ide ini diterima oleh seluruh sahabat-sahabat semuanya, gitu. Ya, ya. Supaya dia bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Makanya Bapak Ibu, saya ini terus berusaha supaya guru-guru kita mulai banyak bicara. Banyak bicara tentang materi-materi yang sudah sering kita bicarakan. Ya, alhamdulillah sudah ada yang berani, masih ada yang belum percaya diri, masih apa, itu namanya waktu saja. Tapi standar dari sisi internal kita adalah kalau semua guru-guru kita sudah bisa berbicara di depan publik, itu namanya menggandakan kapasitas. Nah, itu kan juga salah satu ciri kesuksesan kita semuanya sebagai seorang pemimpin, kalau kita bisa menggandakan kapasitas kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita misalkan, kepada murid-murid kita misalkan, gitu kan. Nah, berikutnya, zaman hari ini sudah jauh berubah dan akan semakin jauh berubah. Maka jangan fokus pada perubahan itu, karena apa yang berubah hari ini 10 tahun kemudian mungkin bahkan jadi kuno, usang. Tapi ada yang tidak berubah, yang itu harus kita perhatikan apa? Mental Islami anak kita, kemampuan adaptasi anak kita, kreativitas anak kita. 3 hal ini penting, dan itu dikuatkan di wilayah usia dasar. Di wilayah usia dasar inilah kita wujudkan cinta kita kepada anak-anak kita dengan cara apa? Membangun murid yang siap menjadi masyarakat. Kan sekarang mereka murid, nanti kalau udah nggak sekolah mereka jadi masyarakat. Atau sekarang saja mereka murid, pulang dari sekolah mereka jadi masyarakat. Nah, bagaimana adab bermasyarakat dan bagaimana adab dalam hidup di masyarakat? Ya, mereka perlu makan, mereka harus kaya. Itu proyek semuanya di masyarakat. Bagaimana itu? Nah, mental itu yang dibangun. Tapi how to secara teknis, menurut hemat kami, technically itu belum di usia dasar. Nanti akan kita mulai seriuskan di usia menengah. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah bergerak di usia menengah, murid masuk ke sekolah menengah itu harus terpetakan passion dan talentnya. Karena nanti kurikulum itu mengikuti secara umum passion dan talent murid kita. Beda sama sekolah dasar. Sekolah dasar itu belum memetakan passion dan talent, tapi memperkenalkan passion dan talent sebanyak-banyaknya kepada mereka. Di sekolah menengah juga memperkenalkan, tapi ada satu starting point yang sama, yaitu satu kesepahaman antara murid, orang tua, guru, bahwa anak ini punya kelebihan dan kekurangan di sini. Mungkin nanti kelebihannya, passionnya mungkin akan berubah seiring zaman, tapi minimal kita berangkat dari titik yang sama dulu. Dan saya mengamati dalam pengelolaan murid-murid sekolah menengah di beberapa sekolah yang saya revitalisasi, kalau anak itu diakomodir passion dan talentnya, dia akan berterima kasih dan justru akan memberikan yang terbaik atas keinginan kita, gitu. Jadi di sana ada saling bergaining, kira-kira begitu, saling berterima kasih, saling membantu. Jadi dia mudah-mudahan tidak terjadi temuan-temuan murid-murid sekolah menengah yang lompat pagar, lari dari sekolah, nggak bahagia. Kenapa? Karena apa yang jadi kemauannya terpenuhi, meskipun mungkin tidak 100%, dan terjadi saling kerjasama, gitu. Nah, ingat kita sedang bicara dengan manusia, dan anak itu fasenya mungkin di usia dasar masih taat sama Anda, tapi setelah ini dia akan taat sama teman-temannya. Habis itu dia akan taat dengan apa kata dirinya. Habis itu nanti jatuhlah takdir Allah sama beliau itu. Ya. Kalau kita hari ini merasa mudah mengelola anak-anak kita di usia dasar, belum tentu kita mudah mengelola anak-anak kita nanti di usia menengah. Ya, maka dasar-dasar baik itu harus kita seriuskan, jangan terburu-buru untuk masuk pada wilayah yang belum pada fasenya.
Kita ingin memulai dari satu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, taatkah aku kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan engkau berikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya meski ini tidak selalu sama dalam, tapi gadget itu kan harta. Gadget itu juga harganya mahal. Dan prediksinya makin ke depan harga gadget bukan makin murah, makin mahal. Padahal ongkos produksinya makin murah, tapi dijual akan makin mahal. Ini menarik nih. Ya, tapi makin mahal, yang ngantri juga makin banyak. Ya, khusus untuk gadget gitu. Tapi ada anak-anak yang dia sudah balik tapi belum akil. Nah, nanti Pak Andre yang selalu bicara balik dan akil, mudah-mudahan ada waktu mungkin bulan depan untuk duduk bersama kita membahas itu. Ya, karena beliau meneliti cukup banyak tentang masalah balik dan akil ini. Tapi yang jelas secara dasar, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang akalnya belum sempurna, boleh jadi malah mempercepat balik tanpa akal. Nah, itu yang kemudian harus kita waspadai sedini mungkin. Yang kedua, taatkah kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Secara umum kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abahu yuhawwidanihi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kadang-kadang yang membuat dia kita tanpa sadar membuat mereka keluar dari fitrah mereka. Anak kita sudah bersih, jernih, tapi kadang-kadang yang kemudian membuatnya nokta. Nah, terkait dengan gadget, wilayah, ya, baik di Riau, di banyak tempat ya, ada hal yang kemudian kita coba kumpulkan, juga sifatnya open mind. Mungkin bisa ditambah lagi nanti oleh teman semuanya. Mungkin nanti poin 8, poin 9, supaya nanti kita ini kan bangun kelas parenting ini kan supaya semuanya bisa bicara parenting, gitu kira. Kita sama-sama meneliti, sharing kita masing-masing. Kadang-kadang ada beberapa syubhat ya, kita coba baca satu-satu. Kenapa ayah engkau berikan gadget kepada anakmu? Ada yang menjawab, ya Ustadz, daripada bermain HP di luar, kan bermain HP di dalam lebih baik. Ya kan? Ya logikanya masuk, bermain HP di dalam lebih baik. Tapi bermain HP, kita sedang bicara bermain HP gitu, dengan segala fitur-fiturnya. Ya, saya saya nggak usah bilang punya apa gitu ya, punya lah ya, teman lah kira-kira. Suatu ketika dia datang ke rumah saya malam-malam, ini main HP-nya di rumah ini. Ustadz, coba lihat Ustadz, handphone anak saya nih, anaknya usia menengah. Kok ada gambar pornonya Ustadz ya di Twitter, gitu kan? Saya cek, ya saya gini-gini, tahu-tahu dikit lah masalah IT gitu kan. Saya cek, dari mana keluar gambar pornografi itu? Satu aja gambarnya, tapi keluar. Kesimpulannya adalah ada games yang masuknya itu pakai akun Twitter. Di sana ada celah. Di celah itulah penjahat masuk. Tapi yang jelas realitasnya anak itu di usia SMP akhirnya sudah melihat gambar itu. Itu aja realitasnya kan. Nah, kalau sudah melihat gambar itu, apa yang terjadi? Pengobatannya sulit.
nggak satu hari diomongin langsung sehat, kan enggak. Apalagi anak laki-laki melihat begitu, muter aja di sini kan. Apa itu, apa itu, apa. Pangkalnya apa? Pangkalnya dikasih gadget. Niatnya nggak niat sama sekali ke sana, tapi qadar Allah, hal yang pasti ternyata bisa masuk ke sana. Nah, itu satu contoh real ya yang pernah datang. Akhirnya saya tutup koneksi akun Twitter masuk ke gamesnya waktu itu. Kemudian yang kedua subhatnya adalah, Ustadz, anak saya supaya dia selalu up to date dengan aktivitas kesibukan teman-temannya. Nah, teman semuanya punya gadget, ada aktivitas. Saya kira ya bagus juga, tapi nantilah level mahasiswa atau SMA gitu ya. Kan kita level dasar, usia dasar, organisasinya belum ada lah atau belum banyak. Jadi update-nya nanti bisa lewat orang tua, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, nggak apa-apa Ustadz, kami selalu mengawasi kok. Saya nggak percaya. Kalau ada orang tua bilang saya akan mengawasi, saya nggak percaya. Kenapa? Habis itu orang tuanya ketiduran. Nah, pas ketiduran, ada yang anak mungkin sedang mijet, sedang apa, sedang macam-macam. Ya, karena orang tuanya ketiduran, ya kan? Jadi teori itu berlaku juga, kata Bang Napi itu berlaku juga tuan. Begitu lanjut lagi dia kemana-mana dan tak tahu. Yang tahunya anak saya lagi crafting Ustaz, habis itu saya ketiduran. Bentar Ustaz tidur, sebentarnya orangnya ya mungkin sejam juga dia tidur ya. Nonton gitu kan. Jadi saya tidak terlalu percaya saya bisa mengawasi. Saya aja nggak bisa mengawasi. Nggak bisa. Kita emang kan nggak gitu kan. Jadi itu subhat ketiga. Yang keempat, supaya kami bisa mudah menghubungi kami Ustaz. Kalau ditelepon mudah. Kalau itu tujuannya, inilah dia solusinya. Ya kan? Nokia 106 klasik dual SIM. Murah harganya 189.000. Nolnya cuma 3 ya. Nolnya cuma 3 nih, 189.000. Yang mau lebih murah lagi ada HP Nokia 105 resmi. Ya, 100.000 ya kan. Tutup mata lah kita beli handphonenya. Ada gamenya nanti, game Tetris. Game Tetris 6 gitu kan. Ya. Ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena Gen Z di Amerika, ini berita terbaru ya, Juni, sampai dibahas di Fakultas Psikologi di UNER, diseminarkan tuh ya. Ada satu paradigma di negeri maju bahwa main gadget itu udah biasa. Kalau kita yang alami Nokia 105 memang luar biasa. Tapi mereka lahir di zaman yang memang udah kebiasaan begitu. Dan ternyata mereka bosen, pengen buat budaya baru. Budaya barunya apa? Beralih pakai yang 100.000 tadi. Jadi gimana ya rasanya pakai HP jadul. Mereka foto-fotoan juga. Jadi mereka udah bosan dengan foto canggih 100 megapiksel gitu kan. Mereka pengen balik lagi pakai foto 1,2 megapiksel itu dulu kan. Yang capek lah fotonya itu dulu kan. Gelap, ya noise-nya banyak. Tapi mereka happy. Itu psikologinya gimana itu ya? Nah, itu sedang diteliti. Ya, diteliti. Ini nanti silakan dibaca berita. Ini tren. Karena dunia itu anti kemapanan. Begitu ada sesuatu yang terus sama, anak Gen Z itu pengen yang berbeda gitu. Dan masif, banyak. Dan mereka nggak mau pakai handphone yang benar, pakainya handphone yang lama. Tetap ada kameranya, gitu. Jadi di negeri maju sudah mengalami itu, gitu. Ustaz, supaya bisa gaul Ustaz sama teman-temannya. Ini nanti kita bahas. Gaul apa sih yang dimaksud? Kalau gaulnya itu supaya dia tidak teralienisasi ketika teman-temannya bicara game, kita lihat dulu anak kita. Anak kita tipikal orang yang mandiri, nggak ada masalah. Saya mah teralienisasi, saya mah tipikal leader. Kalau saya
ketemu teman-teman yang sedang ngobrolin game, saya alihkan tuh perbincangannya jadi omongan masalah-masalah camping, kira-kira begitu maksudnya. Kalau tipikal anak kita tipikal begitu, kuatkan dia, gitu loh. Tapi kalau ada kita punya anak tipikal depresi, ya kan, berpotensi gangguan sakit jiwa, kalau teralienisasi, lemah dia mentalnya, depresi karena teman-teman bicara handphone, ayo kita bahas. Karena Islam itu tidak saklek-saklek amat. Tapi kalau sudah bicara maslahat, masalah kejiwaan, berarti harus ada dosis. Nah, jadi dosis itu diberikan pada murid-murid yang bisa berpotensi pada kejiwaan. Tapi dosis itu ya berarti ada ukuran. Kalau sudah sembuh, berarti bisa dilepas. Atau orientasinya penyembuhan, bukan ketergantungan pada dosis. Kan gitu logik berpikirnya. Tapi kalau anak kita nggak butuh, ya sudah, jangan kita yang memperkenalkan. Ini kadang-kadang kita yang iseng kan, nah teman-temanmu pada main semua, kamu kok betah nggak bicara game? Ini biar kamu nyambung gitu kan. Abi pengen kamu tuh kalau ngomong game itu meskipun kamu nggak pernah main game, kamu bisa mimpin mereka. Jangan begitu juga. Nanti dia jadi punya kepikiran kan, bener juga ya. Memasukkan racun itu lebih mudah daripada memasukkan obat, itu masalahnya. Iya kan? Kemudian supaya anak tidak ketinggalan zaman, Ustaz. Nah, ini tadi sempat saya singgung di atas. Zaman kita hari ini Bapak Ibu, insya Allah 10 tahun lagi akan jadi kuno. Udah ketinggalan. Kita kasih handphone yang kayak sekarang pun, saya prediksikan 10 tahun ke depan ini udah kuno. Ya, ini udah kuno. Kenapa? Sekarang capek Pak kita megang jempol, kan jempolnya begini-begini kan? Ke depan Bapak Ibu tahu nggak kira-kira prediksinya gimana? Coba, mana Pak Tetra, mana Pak Tetra? Pak Tetra, apa Pak prediksi 10 tahun ke depan teknologi ini? Apa Pak Tetra? Kira-kira masih ada handphone nggak? Handphonenya masih kayak gini nggak? Tidak fisik ya. Jadi barang antik, dan itu cepat sekali ya. Kemarin anak saya di Gontor pulang, dia kan setahun di Gontor 3, pindah ke Gontor 1. Bi, aku nggak dibeliin handphone. Gimana cara jawabnya kan? Kan aku udah masuk pondok ya kan. Saya bilang kan Abi udah cerita bahwa handphone tuh nanti filosofisnya adalah untuk cari uang, ya kan? Jadi nanti kita akan kerjasama. Abi jadi investornya. Ini belikan handphone, harus ada proyek uang apa gitu kan. Terus dia bilang, oke, aku setuju, tapi aku beliin sekarang aja. Nah gitu kan. Terus saya bilang gini, kalau Abi beliin sekarang, coba kamu mikir, 6 tahun lagi kamu lulus dari Gontor, udah jadul nggak nih handphonemu? Jadul. Rugi nggak kamu? Makainya aja cuma sebulan pas pulang gitu kan. Terus dia kayaknya nyambung tuh, dia bilang, iya juga ya. Nah, mending mana? Nanti pas kamu udah lulus 6 tahun Abi belikan di teknologi yang zaman hari itu, apa dibelikan hari ini 6 tahun kemudian jadi jadul. Sok pilih, terserah gitu kan. Nah, dia logik. Oh iya betul juga. Kalau kamu cuma mau apa sih? Mau koordinasi pulang, kan kalau sama anak Gontor tuh saya lihat ya chattingnya, koordinasi pulang kapan, ya kan? Ini apa gitu-gitu doang. Ya udah nanti pakai punya kakaknya, punya ibunya, punya apa, pakai aja. Itu juga cuma sementara, ya kan? 30 hari, habis itu balik lagi gitu kan. Nah, kadang-kadang kita perlu dialog itu. Nah, kita lihat Apple itu sekarang sudah memulai dengan apa itu yang begini tuh kan? Ah itu kan orang udah jadi kayak orang gila. Dia di mana-mana tangannya begini-begini. Iya kan? Tapi itu lebih sehat Bapak Ibu daripada begini. Ini tangan kita sakit. 10 tahun kita begini, nanti ada traumatik di tangan tuh tiba-tiba sakit, apa semua apa di sini sakit gitu ya. Jadi penemuan itu memang masih besar. Lama-lama kan bukan tambah besar kan? Lama kan tambah mengecil menipis jadi kacamata. Kalau kacamata yang sekarang masih cuma bisa buat kamera, nanti kacamata yang mungkin akan lebih tipis, bisa dilipat dan seterusnya. Pada saat itulah nanti mungkin antum akan melihat orang itu pakai handphone kayak nari-nari. Tangannya jalan sendiri, ya kan? Terus tangannya gini-gini sendiri. Sekarang itu udah begitu, tapi masih pakai yang besar, gitu kan?
keren, tapi nanti itunya tipis, tapi tangan begini-gini. Itu kan sehat sebenarnya. Ya kan? Pandangan matanya juga besar di sananya, besar. Ya, kebeningan ini kecil, ini besar. Jadi, handphone kayak gini nanti jadi jadul di masa depan. So, maksud saya, anak tidak ketinggalan zaman itu terjawab sebenarnya dengan perubahan yang begitu cepat hari ini, gitu. Nah, yang umum tuh di ibu-ibu majelis taklim adalah, Ustadz, agar anak nggak rewel, Ustadz, kita pengen ngaji nih, ya. Kasihin diem gitu kan. Nah, memang ini cepat ini, cepat langsung maknyus, langsung dia diam, ya kan. Tapi kita tak pernah tahu dia ngapain di sana itu, tak pernah tahu. Tapi minimal mata dia selama 1 jam tak pernah lihat kiri, tak pernah lihat jauh, tak pernah lihat atas, tak pernah lihat kanan. Begitu saja. Apa yang terjadi? Seorang teman saya, teman juga nih, ya, buat status di Facebook. Apa pesannya Facebook, ya? Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada anak saya. Ya udah, saya udah bosan lah baca ini kayak gitu kan. Mudah-mudahan ini terjadi pada anak saya. Kenapa? Karena anaknya itu ketika dipanggil di sebuah tempat, "Nak, ayo masuk ke mobil, Nak." Anaknya gini-gini, nggak kelihatan ibunya yang mana, gitu kan? Wah, langsung dia mikir, wah, ini anak saya kena nih, gitu kan? Ya, langsung dibawa ke Jakarta Eye Center. Bener, nggak ada gen pakai kacamata. Bapak ibunya nggak ada gen kacamata, sehat, nggak ada gen. Kalau gen kan turunan ya. Tiba-tiba langsung -4, Pak, -4. Abang, kakaknya aja nggak ada, langsung -4, langsung gitu ya, lompatnya itu. Makanya beliau sedih. Mudah-mudahan hanya anak saya, gitu kan? Dan sahabat tidak berlanjut. Tapi setelah saya teori, kayaknya dikasih lagi tuh sekarang, gitu kan? Ya begitulah. Kadang-kadang kan semangat tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, apa sih di antara mimpinya sekolahdab.id? Lahirnya generasi yang siap menunaikan tugas khalifatun fil ardi. Dalilnya jelas, nggak ngarang. Bekal jadi khalifatun fil ardi apa? Bekalnya, akalnya harus cerdas, jiwanya harus bersih, jasadnya harus kuat. Gitu. Akalnya cerdas, jiwanya bersih, jasadnya kuat. Nah, kita pernah mengkaji bahwa di antara target mungkin itu artinya tidak ketinggian, mungkin ini, tapi sebenarnya mungkin, yaitu membuat anak hafal Al-Quran 30 juz dengan kebiasaan tadabbur. Ini cita-cita, mimpi, sebuah mimpi yang kita ingin wujudkan. Ya, jadi jangan banyak bermimpi dalam hidup, tapi hidupkanlah mimpi-mimpimu. Kira-kira begitu. Kalau kita punya mimpi, hidupkan. Saya sudah meracuni anak-anak Bapak Ibu ya yang kelas 5. Saya duduk di sini, saya ngobrol, ada videonya di Instagram. Ya, saya bilang, gimana, berat nggak? Berat, Ustadz. Nah, SMP, dia bilang, kata anaknya Baba, Amar, kalau SMP kan nggak ada, Ustadz. Saya bilang, ada lah, masa nggak ada? Terus kata Amar, enggak, maksudnya kalau SD kan lebih banyak waktu luang, Ustadz, gitu kan? Makanya kami lebih baik ngafal. Kata si Amar, gitu kan? Terus, oke, jadi gimana? Siap berlalah ngafal di SMP? Siap. Mau jadi apa? Omar bilang mau jadi profesor, gitu kan? Yang lain pengen jadi doktor. Dokter bidang apa? Bidang sains. Kuliahnya mau di mana? Mau di Jerman. Oh, macam-macam gitu kan. Itu kan mimpi-mimpi anak-anak kita. Ada yang mau kuliah di Jerman, ada yang mau kuliah di Madinah. Silakan. Anak kita pengen di Jerman, jangan Anda paksa kuliah di Madinah. Nggak selesai nanti. Anak kita mau di Madinah, jangan dipaksa di Jerman. Jangan. Ikuti apa kata anak kita, beri kepercayaan kepadanya, buat lingkungan yang baik untuknya. Apalagi kalau kita bicara Jerman ya, kuliah gratis kan? Kuliah S1, S2, S3 gratis. Ya.
Jadi kita punya mimpi itu di usia SMP kelas 1 itu tinggal memungkinkan hafalan Quran dan penguatan bahasa Arab. Kelas 1. Dan beberapa technical, kalau bicara IT itu saya standarisasikan di semua yang itu semester 1 murid-murid tingkat menengah harus sudah selesai mengetik 10 jari. Itu narasi awal IT literate. Saya lakukan pertama di Darul Ulum. Semester 1 semuanya harus bisa ngetik 10 jari. Lawan saya langsung, saya bilang. Harus dapat minimal dia 80 word per minute. Setahun saya lakukan itu, qadarullah tahun depan Kementerian Agama menyelenggarakan lomba ngetik 10 jari di Majalengka. Yang menang siapa? Yang murid kita. Kenapa baru kita siapin? Ya. Tapi kita nyiapinnya bukan karena piala-piala gitu, nggak ada target, orang nggak ada lomba sama sekali masalah itu. Cuman di logika kita itu adalah mau jadi ngetik 10 jari itu akan mempermudah. Ya. Kan kita nggak menarik mengetik 10 jari, menariknya 2 jempol. Nah nanti kalau teknologinya yang begini tadi itu, ini udah nggak kepake 2 jempol lagi, kembali lagi ke 10 jari loh nanti. Meskipun ada yang lebih expert di 11 jari, itu lebih banyak lagi jarinya. Jadi kita nanti sedang merencanakan satu kurikulum 6 tahun. Jadi contoh nih, bayangkan Bapak Ibu, ini saya logika saja nih. Kita buat kurikulum IT literate misalkan, kelas 1 sampai kelas 6. Ketika kelas 3, berarti dia baru dapat 3 level. Level 4, 5, 6-nya dia nggak bisa dapetin kecuali di sekolah kita. Nah itu yang saya direncanakan. Akhirnya nanti anak itu kita desain nggak tertarik pindah ke sekolah lain. Kenapa? Rugi dong. Kalau saya pindah nggak dapat yang level 4, 5, 6 gitu loh. Maka narasinya harus bersambung. Narasi 6 tahun. Gontor itu narasinya 7 tahun. Ya, kalau Dr. Adian narasinya 4 tahun. Ala kuliah berapapun tahun, yang jelas antara SMP SMA itu jangan terpisah, nyampur, nyatu gitu. Tapi saya belajar satu psikologi. Kemarin ngobrol sama seorang anak yang sekolah di Imbos ya. Secara fisik kan udah sangat bagus ya Imbos ya. Udah impian lah secara fisik kira-kira begitu. Emil Bos ya. Kalau Imbos itu di Lampung, bagus juga Imbos. Di Lampung, kalau ke Lampung itu Imbos namanya, di Pringsewu. Ini Milbos, ya kan, Milbos. Udah cakep kan, tempatnya dingin, luar biasa. Tapi saya baru belajar juga ternyata psikologi anak itu meskipun sebagus apapun tempat, ada 2 hal yang dia jadi challenge. Satu teman-temannya, enggak, ada 3. Satu teman-temannya, 2 guru yang dipercaya, dan yang ketiga adalah dan yang ketiga adalah sifat kebosanan. Nah, kemarin saya ngobrol yang ketemu pada bab yang gurunya yang dia sukai pindah, dia nggak nyaman lagi di sana, gitu. Nah, tapi ada juga setelah anak-anak yang merasa bosan kalau 6 tahun di sekolah yang sama, gitu. Nah, ini beda nih psikologi anak usia menengah, bicaranya bosan-bosanan nih. Maka kalau demikian jadi yang saya omongin itu selalu saya omongin juga sama teman-teman yang sudah punya sekolah. Ya, sama. Jadi kan kita itu selalu berbagi, saling sharing. Saya bilang, antum kalau buat SMP SMA kalau bisa jangan satu tempat. Satu SMP di sini, satu SMA di sono. Namanya kalau bisa beda. Padahal kurikulumnya nyatu gitu. Untuk memberikan jalan keluar bahwa anak itu nggak bosan. Anda ada sekolah yang lebih baik lagi loh. Kurikulumnya nyambung lah sama ini, gitu kan? Kira-kira begitulah salah satu solusi itu anak-anak yang bosanan 6 tahun. Masa 6 tahun di sini melulu, Bi? Gitu kira-kira kan. Atau mindsetnya mondok. Masa 6 tahun aku mondok? Ya gitu kan. Nah, kita coba buat mindset yang berbeda lah gitu. Oke ya. Nah karena itu hafal Al-Quran 30 juz dengan kebiasaan tadabbur ini challenge. Tapi untuk bisa hafal Al-Quran 30 juz di usia SD, kita butuh anak yang fokus, mudah konsentrasi, dan emosinya terkontrol baik. Bapak Ibu, kalau ada yang sempat bersama kita di sekolah adab setiap hari, katakan jadi guru pengawas aja kira-kira, duduk aja gitu ya.
Bapak Ibu nanti akan bisa menyimpulkan adanya murid-murid yang tidak bisa fokus, yang tidak bisa konsentrasi, yang setelah ditelusuri ternyata penyebabnya. Ini fakta. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nanti silakan jadi guru pengawas. Duduk aja, belajar jadi apa. Ada yang tuh kalau diajak ngomong nggak nyambung. Sebelumnya nyambung bagus, sekarang nggak nyambung. Setelah ditelusuri ternyata ada challenge, ada persoalan. Gitu. Jadi dari situ kan ini kita kan berjibaku tiap hari dengan persoalan, gitu kan. Jadi kita bisa buat kesimpulan-kesimpulan sementara meskipun itu belum tentu benar. Ya. Kemudian kita butuh murid dengan kesehatan dan kekuatan fisik yang prima dan terampil, khususnya area mata. Di Majalengka ada anak yang matanya begini terus kedip-kedip. Udah 6 bulan berobat mahal di dokter spesialis saraf, nggak sembuh juga. Udah 6 bulan. Itu akibatnya apa? Nggak bisa tidur anak itu, nggak bisa belajar, dan merasa terganggu, kurang percaya diri karena dia gini-gini terus di depan teman-temannya, kan gitu kan? Kemudian kita butuh anak yang punya kemampuan public speaking dengan kata-kata yang halal, jujur, benar, dan motivatif. Ini mimpi-mimpi kita secara umum, filsafat dasarnya itu, kira-kira begitu. Nah, bayangkan jika hal ini kembali terjadi, namun kali ini pada anak kita. Kembali terjadi itu maksudnya sudah pernah terjadi pada banyak orang. Kita sudah pernah diskusi sama Kak Sinyo, sama Bu Eli Risman, sama Ustadz Iqbal, macam-macam. Mereka punya banyak kasus karena mereka menangani. Ada anak masih kecil udah panggil ayah bunda, iya kan? Ada kan di TikTok tuh kan? Bukan ayah bunda, apa sih namanya? Ya ayah bunda lah ya. Ya ayah bunda, ayah udah makan belum? Bunda udah makan gitu kan? Ya, udah chatting gitu kan? Atau yuk pacaran. Kemudian di sebuah wilayah saya pernah juga mendapatkan keluhan, ada anak SD yang sudah bertanya, ukuranmu berapa? Saya nggak usah sebutkan titik-titik. Itu bukan karena anak kita kotor, tidak. Karena memang logik dan polos, kira-kira gitu ya, polos. Jadi nanya aja, polos. Ada jalan buat bertanya, ada ketikan dia bisa buat sampaikan, disampaikan, dijawab pula sama yang ditanya. Terjadi. Pertanyaan saya, kalau itu kembali terjadi, siapkah kita kalau itu terjadi pada anak kita? Atau misalkan ketika orang tuanya pada tidur, dia janjian sama temannya, yuk kita video call yuk, malam hari. Atau ada, kamu kan udah menang game itu, aku beli dong kuncinya, berapa harganya? 200 ribu, 300 ribu aku beli. Atau mungkin anak yang di depan kita baik, tapi ketika dia sudah mulai biasa bilang kalimat ini, ya kan? Itu. Nah, kemudian kita jadi tahu anak-anak kita itu akhirnya menjadi apa adanya ngomong. Gua benci banget sama bapak ibuku. Bahkan ada kan yang sampai bilang, aku mau bunuh bapak ibuku gitu. Ada tuh. Ada di media, silakan cek di media-media, ada yang sampai seperti itu gitu. Kita tuh dulu bedanya ya, kita tuh dulu marah mungkin sama bapak ibu kita, tapi kita nggak tahu ngomong di mana. Nah sekarang ada ekosistem yang membuat kita bisa ngomong, dan omongan itu mungkin diapresiasi oleh teman-teman di komunitas itu, menguatlah potensi buruk tadi. Gitu. Atau banyaknya anak hilang, nanti janjian ketemuan di sini ya, hilang anaknya. Biasanya anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang cukup, anak perempuan tidak dapat kasih sayang cukup dari ayahnya, itu berpotensi hilang. Berhilang karena mendapat sosok laki-laki yang di luar gitu. Berikutnya, bayangkan jika hal ini kembali terjadi, akankah kita meminta maaf kepada anak kita? Apa itu tadi? Mata tiba-tiba minus, berkedip terus-menerus. 2, terlihat penampakan pornografi, chatting lawan jenis. 3, tidak bisa fokus, konsentrasi, temperamen tidak stabil, cepat balik, belum akil, dengan perbendaharaan kata, tidak percaya. Ini menarik nih. Karena berulang, saya ngelihat itu dampak viral ya. Saya lihat ada Sandiaga Uno yang lagi disalin, yang nyalin nggak jadi, ya.
Kemudian saya lihat juga ada murid menengah salim sama ibu guru nggak jadi, ya meskipun ujungnya nanti maaf-maafan. Pertanyaan saya, ini muncul dari mana? Dari viral action yang ditonton berulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang terinternalisasi. Cosplay, tarian-tarian, gerakan-gerakan. Nah, yang kita temukan juga dalam wilayah-wilayah pendidikan yang lain adalah munculnya anak-anak yang bercerita khayalan seakan-akan dia melakukan itu, gitu ya. Jadi ada sebuah ekosistem di sebuah tempat, gurunya bicara, saya punya, terus waktu itu kita lakukan penelitian. Jadi anak itu kalau cerita kesannya itu kayak bener-bener nyata gitu ya. Sekali dua kali, wah luar biasa. Hari ini luar biasa. Nah, suatu ketika beliau menceritakan sesuatu yang sama dengan luar biasa, kemampuan bicaranya bagus. Tapi kemudian temannya mengatakan, ya, yang kamu ceritakan kan itu ada di YouTube, gitu kan? Yang itu kan ada di YouTube. Langsung anak itu terdiam. Terdiam mungkin ya, karena ketahuan ternyata aku ini cerita dari YouTube gitu. Tapi dari situ kan kita belajar psikologi. Ternyata anak itu kalau dia terlalu sering menikmati sesuatu yang sifatnya virtual gitu ya, lama-lama dia seperti berada di dalam lingkungan itu. Dan dia ingin menjadi lingkungan. Dan dia cerita kepada teman-temannya betapa nikmatnya berada di lingkungan itu. Itu yang maksud saya juga perlu kita hindari, dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Nah, siapkah kita dengan kasus-kasus yang nggak penting sebenarnya? Ini kan sebenarnya kasus-kasus yang nggak penting muncul kok. Harusnya nggak muncul. Kita sedang bicara peradaban ini, sedang bicara sesuatu yang lebih tinggi. Kasus kayak ini harusnya nggak muncul. Tapi kok bisa muncul? Ya karena tadi ada persoalan-persoalan yang paling dasar. Nah, yang lebih rumit kalau laki-laki, cita-citamu jadi apa, nak? Jadi gamers. Nah, ini kalau jadi gamers sudah berat. Ya, games itu ada kan di video yang kita rekam itu, kata Kak Sinyo kan, games mendorong jadi addiction mendorong pada LGBTQIA+. Itu kesimpulan beliau tuh dari kasus-kasus yang banyak. Jadi kalau Anda tidak ingin anak Anda LGBT, jangan buka pintunya. Pintunya ada di mana? Ada di games. Saya punya seorang kakak dari teman S1, S2, S3 di Jepang, pinter banget. Tapi sejak kecil main game. Udah jadi dokter pun main game aja di rumah. Akhirnya istrinya minta cerai. Kenapa? Istri pertamanya game. Istri keduanya ini nggak pernah dianggap sebagai istri gitu. Ya sebenarnya orangnya soleh. Tapi ya karena sudah edik tadi, akhirnya terjadi perceraian. Di puncak-puncak usia 40 tahun seterusnya. Maka wujudkan cinta bersama ilmu, bukan perasaan. Kita kemarin kita buat komitmen ada 2 tahun atau setahun ya? Ada 2 tahun kalau di sekolah ada 2 tahun kayaknya. Kurang ya? Jalan 2 tahun kayaknya ya. Komitmen untuk no gadget. Itu tidak dibuat dengan perasaan, tidak dengan dugaan, tidak dengan keren-kerenan, tapi karena memang hasil penelitian dari pakar pediatrik dan beberapa ahli lainnya melahirkan tabel ini. Dan kita main di usia 6-12 nih sekarang sekolah dasar. Ya, di usia ini ternyata berapa lama kita boleh nonton TV? Nonton TV. Jadi apa bedanya TV sama gadget? Bedanya TV besar, gadget kecil. Kecil itu menunjukkan mata yang akan selalu fokus, berbeda dampaknya dengan melihat yang besar. Ya. Makanya kalau antum pengen izinkan anak antum nonton TV, kalau bisa TV-nya yang besar sekalian. Ya. 65 inch, gitu kan? Yang no glare, anti apa, udah aman tuh. Nah, TV maksimal 2 jam sehari. Handphone never, semuanya never. Nggak boleh. Jadi hukum dasarnya nggak boleh. Hukum dasarnya nggak boleh. Iya.
Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya. Jadi dengan adanya 2 jam per day ini, jangan jadi ide. Ini kadang-kadang ada orang tua juga jadi ide nih. Ustadz tuh kan boleh 2 jam per hari. Berarti sekarang 2 jam per hari kita buat program. Bukan. Kalau udah bebas dari TV, ya sudah. Jangan ditambah program TV, jangan. Tapi kalau kemudian saat ini sudah terpapar 4 jam, 5 jam, turunkan mulai sekarang jadi 2 jam. Untuk tujuan kesuksesan kita bersama. Dan anak-anak kan Bapak Ibu sudah tahu sendiri, ketika ada di antara kita yang kemudian mengizinkan dan yang lain tidak mengizinkan, ujungnya kan salah-salah di antara anak itu. Dia aja boleh Ustadz, masa saya nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan. Nah justru harus kita lakukan ketika ada temuan itu, insya Allah kita selesaikan bersama-sama dengan musyawarah. Sebagaimana adab dalam Islam itu sendiri. Baik. Nah ini ada berita terbaru ya Bapak Ibu. Berita terbaru 3 pekan yang lalu. 3 pekan yang lalu sekolah SMA Internasional Budi Mulia II BMD. Ini sekolah terbaik, salah satu sekolah terbaik di Yogyakarta. Sekolah ini sudah berjalan 5 tahun. Ya. Bismillah. SMA Internasional Budi Mulia II ini sudah 5 tahun menjadikan program IT basis gadget sebagai jualannya. Dan secara umum sekolahnya bagus. Ya, risetnya bagus. Jadi masuk sekolah ini sudah dibekali laptop, sudah dibekali gadget, tablet, dan semua pembelajaran berbasis tablet. Tapi per 3 pekan yang lalu, mereka memutuskan untuk tahun ajaran 2024-2025 kita stop tablet. Ternyata analisis bidang riset mereka adalah waiting for connection. Apa yang kami inginkan tidak tercapai. Justru anak akhirnya lebih mendapatkan banyak di luar belajarnya daripada belajarnya itu sendiri. Maka sejak tahun ajaran besok tidak ada lagi gadget di semua bidang kelas SMA Internasional Budi Mulia II. Ini satu realitas terbaru Bapak Ibu, bahwa belajar itu ternyata tidak bertambah baik dengan adanya gadget. Tidak lahir pakar-pakar hadis terbaru ketika hadis itu sudah ada di depan mata kita semuanya. Iya kan? Tidak lahir pakar-pakar agama yang terbaik sekali internasional ketika semua sudah bisa diakses di depan. Anehnya dulu ketika susah diakses, itu malah muncul pakar-pakar luar biasa. Apa yang terjadi? Harusnya kalaupun muncul pakar hari ini, jumlahnya pasti berlipat-lipat ganda harusnya. Tapi kan tidak, tetap aja Indonesia kekurangan pakar Quran, pakar tafsir. Makanya kita doakan Dr. Adani As-Siddiqi ya kan, nanti jadi pakar tafsir. Iya kan? Kan sudah S1, sekarang sedang S2. Habis S2 nanti S3. S3 S-teler. Ya kan? Terus ya jangan mau kalah sama Samsung. Samsung aja sudah S24 Ultra kan? Kita masih S1. Itu Ustaz Supri. Tapi urus dulu lipianya nih gimana? Ijazah. Ijazah lipia gimana Ustaz Ridwan ya kan? Nggak bisa buat kuliah S2 ya? Belum bisa insyaallah. Mudah-mudahan bisa insyaallah. Nah, terus ketika ditiadakan gadget, apa aktivitas mereka? Buku. Mereka kaji tuh sekolah-sekolah di Swedia, sekolah-sekolah di Eropa, apa aktivitas mereka tanpa gadget. Di Eropa udah tanpa gadget. Masalahnya ini rujukan mereka di Eropa. Eropa udah tanpa gadget. Buku apa yang dibaca? Ini diantara 2 buku yang mereka akan baca. Banker to the Poor, karya Muhammad Yunus, Carl Sagan Cosmos. Ini bacaan anak-anak SMA nanti. Jadi setahun tuh mereka harus menyelesaikan, beserta gurunya juga, menyelesaikan kalau tidak salah 6 buku. 6 buku tebal selama 1 tahun. Dan gurunya juga harus selesai. Nah, di Selandia Baru beda lagi. Ini ada pemimpin baru. Dia di Selandia Baru. Nama pemimpinnya siapa namanya? Luxon. Ya. Luxon ini menarik. Di sisi lain, penambangan besar-besaran diizinkan kembali, dan itu negatif sebenarnya bagi Selandia Baru. Tapi di sisi yang lain, dalam bab kajian kita, karena literasi Selandia Baru turun, tadinya paling tinggi Selandia Baru literasi. Semenjak anak kecanduan gadget, literasinya jatuh di Selandia Baru. Akhirnya Luxon membuat kebijakan tahun lalu ya, akhir tahun lalu, bahwa
tidak boleh lagi kelihatan telepon-telepon seluler di seluruh Selandia Baru dipegang oleh anak-anak. Kami ingin anaknya belajar, gurunya belajar. Ini Selandia Baru. Di sisi yang lain dia membuka kembali keran eksplorasi minyak yang sedang jadi persoalan. Sisi lain ada kebaikan, yaitu pendidikan. Nah, Bapak Ibu, di satu tempat, saya lupa tempatnya, itu ada orang tua yang kemudian punya kebiasaan begini. Jadi orang tua itu dia kan gini, kita ini di sekolah adab kan kelas 6 belum kita wajibkan sholat ya, ya kan? Mana guru kelas 1? Ustaz Rudi ya? Belum kan? Karena nanti pembelajaran sholat secara serius itu ada di kelas 2 gitu kan. Tapi kan bukan berarti kelas 1 kita nggak ajarkan dia sholat, tidak perkenalkan sholat sama sekali. Hanya treatmentnya beda gitu kan. Ketika kelas 6 dia nggak sholat ke subuh, nggak subuh di masjid, nggak kita tanyain. Anak Pak Jupri, Al, itu nggak sholat subuh di Syuhada, nggak kita tanyain. Tapi anaknya Pak Jupri sholat terus tuh di Syuhada. Mana Pak Juprinya? Nah ya kan, sholat terus tuh. Ya kecuali karena sakit kemarin demam berdarah gitu kan. Nah maksud saya, di sebuah wilayah kita menemukan ada orang tua yang justru mengatakan begini, nah kamu nggak usah ke masjid, kamu belum wajib. Nah ini yang kenapa saya perlu angkat gitu kan. Ini case. Nggak boleh menurut hemat kami kita bicara kepada anak begitu. Bahwa memang dia belum wajib, ya kita juga udah tahu belum wajib. Tapi jangan sampaikan ke murid. Nanti murid jadi punya perbendaharaan kata untuk sesuatu yang belum, kan aku belum wajib. Kalau gitu aku nggak usah ke masjid gitu loh. Padahal yang harusnya kita lakukan apa? Pembiasaan kan. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita justru memberikan gadget yang berlebihan kepada anak-anak kita yang kita larang ke masjid karena dia belum wajib. Kira-kira begitu. Ini kira-kira mirip Luxon. Di sisi lain dia baguskan masalah sekolah, tapi masalah eksplorasi minyak dilepas pantai dia justru berbeda. Nah, Surgeon General Vivek Murthy, Badan Urusan Kesehatan Masyarakat di Amerika Serikat, di tahun 2023, ini berita-berita terbaru yang saya kumpulin, mengeluarkan peringatan keras kepada orang tua, perusahaan teknologi, regulator bahwa semakin banyak bukti penggunaan media sosial dapat membahayakan anak secara serius. Karena media sosial itu tampak cantik semuanya, tampak indah, tampak ideal. Jadi kita jadi kurang percaya diri, anak-anak itu kurang percaya diri, pengennya seperti itu. Nah ini hati-hati dampak dari keindahan-keindahan itu. Maka kita para orang tua perlu self-assessment. Ibupedia.id mengeluarkan satu informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, sebanyak 54% anak-anak yang disurvei mengeluhkan orang tua mereka lebih sering berinteraksi dengan gadget dibandingkan berinteraksi dengan anak-anaknya. Wah, ternyata ujungnya saya juga nih, ya kan? Jadi ternyata ujung-ujungnya kita ini ternyata edik apa enggak sih dengan handphone? Ini ada 50% anak yang protes sama kita ternyata. Ternyata pangkal masalahnya kita. Kita memang nggak ngasih handphone sama anak kita, cakep. Tapi kita juga nggak ngomong sama anak kita. Muskilah berikutnya ini. Memang kita nggak ngasih handphone, tapi anak kita nggak diajak ngomong. Bapaknya lagi ngapain? Lagi sibuk sama handphone, gitu kan? Nah, ini muskilah kedua yang juga perlu kita pertimbangkan. Dan perlu segera kita lakukan perubahan dari diri kita masing-masing, saya dan kita semuanya. Nah, maka kita berubah. Ibupedia membuat penelitian pada orang tua. Dampak negatif saat orang gadget. Apa tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang tuanya lebih mudah stres. Bapaknya mudah marah nggak? Nah, coba lihat istri marah. Dua, memberikan contoh yang buruk untuk si kecil. Orang tuanya suka joget di depan layar, gitu kan? Yang ketiga, mengurangi quality time dengan keluarga. Keempat, mengurangi interaksi nonverbal. Nonverbal itu peluk, ya, dan seterusnya. Tidak terikat secara emosional dengan anak. Anak akhirnya negatif dan pasif. Anak merasa kalah saing dengan gadget. Makanya yang paling dia benci gadget.
menghambat perkembangan sosial anak. Anak akhirnya memberontak, anak merasa sedih, kesal, marah, dan kemudian ini hasil penelitian ibupedia.id. Identifikasi yang harus kita lakukan hari ini, kalau anak kita sudah bersih, orang tuanya sudah bersih, maka capaian prestasi ini rawat, supaya target pengadaban kita selama 6 tahun kerjasama kita sukses bersama dan barokah yang penting. Yang kita kejarkan barokah. Tapi kalau ada unsur kecanduan, maka dibutuhkan kesadaran kita bersama dan butuh langkah-langkah taktis yang disepakati minimal di level kelas. Di level kelas, kalau bisa di level angkatan. Karena mereka yang berinteraksi sehari-hari pasti interaksinya nggak jauh dari viral action, kalimat-kalimat, dan itu pasti. Maka kita buat ekosistem, semuanya bisa direkayasa kok, selama tujuannya baik. Kita rekayasa bersama kelas kita rekayasa angkatan kita. Kalau perlu obat, berikan obat. Dan obat itu apa? Sesuai dosisnya, terencana, sifatnya sementara, berorientasi pada kesembuhan. Untuk kepentingan penyembuhan, maksimal menonton televisi diperbolehkan maksimal 2 jam sehari. Handphone diperbolehkan 10-20 menit sehari. Ini bagi orang yang edik ya. Bukan jadi program, bukan. Ini edik pelan-pelan. Tapi itu juga harus didahului dengan sosialisasi kepada anak dan rekomitmen anak. Dan itu bagian dari perencanaan untuk pelepasan secara bertahap. Perubahan diharapkan terjadi, misalkan yang tadinya 10-20 menit per hari, nanti jadi 10/20 menit di 1 hari setiap pekan. Hingga nanti betul-betul sembuh karena udah gak tertarik lagi. Yang kedua, kalaupun kita mengizinkan untuk kasus dosis tadi untuk menonton channel khusus, usahakan channelnya adalah channel sosial media yang terkait dengan pendidikan seperti crafting, belajar masak, menjahit, yang di follow up dengan tindakan lanjut berupa praktek langsung bersama orang tua. Lagi nonton apa kak? Lagi nonton buat telur dadar. Ayo kita sambil buat yuk telur dadar, gitu lah. Karena kalau nggak sambil buat telur dadarnya nggak jadi-jadi. Cuma dinikmati doang, indah gitu. Perlu harus jadi dimakan bersama. Lama-lama nanti kebiasaan masak. Aku pengen coba yang ini, pengen coba yang ini gitu. Nah, tapi kita tidak tolerir, mohon maaf Bapak Ibu, dilarang mengizinkan bermain games. Untuk apa? Kepentingan kesehatan fisik dan mental anak kita jangka panjang. Minta anak kita sabar-sabar, peluk dia, nak, sabar nak, kamu mau apa kita berikan. Tapi jangan games. Berikan bahan-bahan pendidikannya nanti supaya anak-anak kita menjadi semakin percaya dengan kita bahwa itu memang berbahaya sekali. Maka di antara program keluarga tanpa HP mungkin Bapak Ibu banyak. Satu, games fisik seperti mandi hujan. Mandi hujan itu bisa jadi program baik. Ya, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Me time, ya. Traveling, literasi, bersih-bersih rumah, creative project. Ini nanti silakan dibaca kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan dasar bagi kita untuk membuat satu gerakan perawatan bersama demi kebaikan kita semuanya. Dan kalau Bapak Ibu istiqomah dalam gerakan ini, insya Allah saya yakin Bapak Ibu dapat jariah. Kenapa? Karena kisah sukses ini kita sampaikan kepada siapapun yang studi banding di kita. Ya, Sabtu kemarin dari Nganjuk, dari Klaten, sekolah-sekolah yang senior sudah studi banding. Besok Senin datang lagi dari Purwakarta, besok lagi terus kita jadwalkan orang-orang yang datang. Mereka kita bagi ini, mereka jadi punya semangat. Semangat karena apa? Karena Bapak Ibu semuanya. Maka insya Allah jariah mengalir kepada ayah bunda semuanya, dan ayah bunda menjadi ayah bunda yang terbaik. Demikian, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku hada wa astaghfirullah li wa lakum. Yang terindikasi mengalami gejala kecanduan orang tuanya, tidak bisa lepas dari HP tapi melarang anaknya mendekati gadget. Bagaimana cara treatmentnya? Nanti saya aja yang meluk-meluk. Kalau tadi kan bapaknya peluk-peluk anaknya. Kalau bapaknya yang kepapar gadget, saya aja yang peluk-peluk, nanti saya peluk-peluk. Ya, motivasi. Mudah-mudahan bapaknya bisa sehat. Ya. Nanti saya ajak ngopi, saya pijet-pijet ya. Nah, istrinya juga begitu. Istrinya pijet-pijet bapaknya. Bapak mau apa aja saya berikan deh, yang penting jangan gadget gitu ya.
Pertanyaan syarat, kalau anaknya membandingkan dirinya dengan anak orang lain terkait kepemilikan HP itu bagaimana Ustaz? Kalau orang lainnya di luar orang tua adab, nggak apa-apa ya, memang itu kehidupan real life-nya begitu. Tapi minimal kita sudah mengurangi potensi anak kita. Yang masalah kalau orang lain itu adalah sesama orang tua adab. Nah, situlah nanti saya kira kita perlu saling berpelukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saya kira pertanyaannya bukan di orang tua adab nih kayaknya, tapi di orang tua di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, saya mau cerita terakhir ya. Kemarin kan saya ke Qatar itu 8 hari ya. Itu Qatar itu orang kita yang kerja di Qatar makmur semuanya. Ya makmur, indah hidupnya. Dari kantor, rumah, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor. Tapi selepas saya ngisi kajian itu sampai sekarang banyak ibu-ibu tuh yang kasih keluhannya begini. Ini bahayanya kalau kita udah kenalkan gadget, maksud saya sambungannya. Jadi anak-anak mereka itu karena sudah kaya, uang banyak, semua fasilitas luar biasa di gadget, di Qatar itu terlalu nyaman lah, kira-kira kesimpulan kita bersama sama mereka juga gitu ya. Dan monoton gitu ya. Jadi anak-anak itu nanti umur 23, 25 ya, anak mereka ada 4 laki-laki, semuanya itu main gadget, main game aja Ustaz. Kata mereka, sampai udah umur 23, 25 main game aja, santai. Bapaknya kemana? Bapaknya nggak merasa itu masalah Ustaz. Saya yang juga jadi bingung Ustaz, saya sendirian Ustaz. Saya stres nih, gimana gitu kan. Nah, maksud saya sudah ada contoh-contohnya tuh di luar sana, ternyata kecanduan itu bisa sampai berkepanjangan. Alih-alih kita pengen anak yang pejuang, ternyata anak-anak yang sampai umur 23, 25 pun masih sibuk bermain game di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Itu juga saya kira jadi cerita yang ingin saya share untuk memprevent itu ya. Jadi demikian, wallahu a'lam.